coba untuk nanti duit satu kan sing wakeh. Lilik ya. Ayo naik, ayo anak-anak ikut naik, anak-anak. Naik, Ini ke Pak, Pun. Ini kok pun itu balik pun. Pun, tukar pun. Guys. Lepasin guys. Bang, kami sama dengku lho, Pak. Enggak, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak ADM KPH Tuban melepaskan ikan di lokasi Taman Tani Asri Desa Perupuh, lokasi LMDH Sumber Lestari dan Bundes Laksana Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya, ya, wis kabeh anu. Lu hijau ndekin aja. Nanti apa mana piring? Pak Jare, engko sampe ana hijau ning kono ya. Isu. Ikhlas. Sekarang lepas burung. Oh, lepas burung. Nggih. Monggo ini lepas burungnya. Kari gitu. Iya. Kamu jalan foto nih Pak, ikut ya. Nah, kono, napa anu kono. Ya, monggo Pak diambil. Ya, iya Pak. Mana apa man? Ini apa? Kasu-kasu. Ini kasu-kasu sama jalak kebo. Iya. Iya. Ya enggak kesepian. Kalau jalak kebo ini kebo mboten. Ini dilepas Pak ya. Nanti Satu-satu ambil. satu-satu. Nanti dilepasnya bareng. Sama pegang ya. Amit Mas. Yang sulit menunjukkannya. Iki, Ton. Ambil. Iya, dicokok Pak. Jajan. Dilepas dulu tadi. Yang burung darah. Iya, Bu. Di sini. Amit, barangkali ada yang pegang ini nanti. Amit. Ya. Oke. Ini kita Amit, Pak Camat pilih kok lepas. Ini gimana? Sing cili-cili ae. Cili-cili ae. Nggih, monggo. Ini aja. Niki lho. Agar bumi kita kelihatan lestari, baik tanaman dan hewannya, mari kita jaga kelestarian bumi kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas burung bersama-sama. Ya. Sampun, monggo. Monggo teng lokasi. Nggih, wis. Ibu ya kan dianu nggih. Nggih, monggo.
Monggo Pak, monggo teng lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah semuanya. Ya, amin. Ya. Alhamdulillah. Ini penandatanganan Pak. Terima kasih kami sampaikan. Coba di kertas dulu. Sampun. Ya. Ampun, Pak. Ampun. Ayo. Ya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang hadir. Mohon bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Monggo Pak Bayu. Acara akan kami segera mulai. Acara simbolis peresmian Sekretariat LMDH Sumber Lestari Desa Purbo telah terlaksana. Semoga dengan simbolis tadi membawa harapan untuk LMDH Sumber Lestari Desa Purbo dapat berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mampu nantinya akan menopang pariwisata di Desa Purbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Desa Purbo beserta perangkat desa, yang kami hormati Bapak Camat Panceng beserta jajarannya, yang terhormat ADM Perhutani Tuban Bapak Bayu Nugroho S.Hud beserta jajaran dan anggotanya, yang kami hormati Kepala Dinas Cabang Kehutanan Wilayah Bojonegoro Bapak Insinyur Sony Hartanto Kandar S.Hud MM atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua LPA Bapak Slamet Effendi SE SH MM CPM, dan yang kami hormati Ketua Paguyuban Perempuan Panceng Ibu Sri Kurniasih, dan yang kami hormati pula segenap tamu undangan serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada hari ini tanggal 15 April 2025 kita semua mampu melangkahkan kaki dan berkumpul bersama dalam acara halal bihalal dan peresmian Sekretariat LMDH Sumber Lestari sekaligus pelepasan burung dan benih ikan. Salawat beriringkan salam, semoga tetap berlimpah curahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya sepanjang masa, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya serta mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, setelah melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, hari ini menjadi momen yang istimewa untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, dan memperkuat kebersamaan di antara kita semua. Sebab keberkahan sebuah institusi tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi dari hubungan baik yang telah kita jaga satu sama lain.
Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, sambutan-sambutan menduduki butir acara yang kedua, yang terakhir adalah penutup doa. Sebelum acara kami lanjutkan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah dengan harapan dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Prupu. Kepada Bapak Musholin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Camat Panceng, Bapak Muhammad Sampurno, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak ADN Tuban, Bapak Bayu Nugroho, mohon maaf titelnya ini enggak hafal ya, enggak saya sebutkan takut salah nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu, mulai dari Bapak Asper, Bapak Waka, Ibu-ibu dari rombongan dari Tuban yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Ketua LMDH Sumber Lestari Desa Prupu yang barusan sekretariatnya diresmikan. Mudah-mudahan di dalam penelitian ini nanti sekaligus menjadi pemicu kegiatan dari LMDH tersebut. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Prupu beserta anggota yang alhamdulillah pada siang hari ini juga hadir. Yang saya hormati rekan-rekan perangkat, adik-adik Karang Taruna, Ketua Bumdes Laksana Jaya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah Bapak Kapolsek, mohon maaf Bapak, mogong dan yang saya hormati Bapak Edi selaku nek wong desa nih mantri, Pak Mantri gitu Pak, nggak tahu nanti sebutannya apa. Jadi beliau yang selalu membimbing dan mengarahkan LMDH Sumber Lestari dalam rangka untuk melaksanakan kegiatannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak bisa saya sebut satu persatu karena kayak absen di sekolahan aja. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya mewakili LMDH Sumber Lestari Desa Prupu karena acaranya ini antara halal bihalal. Maka tadi Bapak Ketua LMDH itu ngomong, Pak jika kakek sambutan koyok lomba pidato ya di zaman rangkap biar nanti Pak Bayu gak capek-capek. Jadi nanti sudah pesen wis sampean ujubno iki lho maksude LMDH Sumber Lestari ngaten Pak dan Kek. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Ketua LMDH pertama mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, karena dengan berdirinya LMDH Prupu ini yang dibentuk oleh Perhutani entah berapa tahun yang lalu,
dulunya Pak Mudin, Pak Abdul Patah, terus diganti Pak Sumare, terus sempat kosong beberapa tahun, akhirnya alhamdulillah terbentuk kembali, yaitu ketuanya Bapak Suasmono, sekretarisnya Bapak Muhaimin, dan bendaranya Bapak Sigit Wahyudi. Alhamdulillah Bapak, berkat bimbingan dari ADM Tuban dan jajarannya melalui tangan dinginnya Bapak Edi, maka LMDH Perupo mencoba untuk melaksanakan kegiatan. Pertama adalah angon wedhus. Jadi alhamdulillah Pak ADM dulu juga sebelum ya masih kambingnya masih berapa ekor itu, alhamdulillah sudah sowan ke sini. Karena memang ini anaknya. Jadi anaknya Pak ADM memang bentukannya Pak Camat. Jadi LMDH ini dibentuk atas inisiatif dari Perhutani. Nah, dengan adanya LMDH ini diharapkan hutan ini semakin lestari, hutan ini semakin rindang, hutan ini semakin terjaga. Karena saya yakin dari pihak Perhutani tenaganya terbatas. Maka dengan adanya LMDH ini nanti saling bahu-membahu bagaimana caranya hutan ini menjadi lestari. Walaupun nanti Perhutani itu tidak menanam jati kembali atau tidak menanam tanaman produksi yang kayu-kayuan, mungkin dirubah menjadi buah-buahan atau tanaman pangan yang lain. Nah, harapan kami pelaku masyarakat yang berada di wilayah atau di pinggiran hutan ini dapat memanfaatkan semua itu. Maka dari itu saya selaku Kepala Desa Perupu selalu mengajak dan bersama-sama LMDH serta masyarakat serta kelompoknya untuk mengisi kegiatan ini dalam rangka untuk memanfaatkan lahan yang ada di Perhutani ini. Untuk itu sekali lagi mewakili LMDH mohon maaf sang sebesar-besarnya manakala dalam sambutannya Pak Bayu ada kurang lebihnya, ya inilah orang desa. Ini juga sudah nggak bisa tidur Bu. Sejak kemarin cah iki dijongokne opo. Jadi mohon maaf Pak Dan, Pak Bayu, Pak Camat, iki kandang. Tapi ternyata sampai jam 12 malam tadi malam itu Pak berusaha bagaimana walaupun dekat makam, dekat kandang, tapi tidak menyeramkan juga tidak menjijikkan. Untuk itu mudah-mudahan awal dari kegiatan ini tadi ditandai Bapak ADM untuk melepaskan ikan dan burung, itu artinya secara sosial kemasyarakatan bahwa kelestarian alam mari kita jaga bersama-sama. Untuk segi ekonominya, maka dengan dilepaskan ikan tadi, taraf ekonomi khususnya di Desa Perupu, wabil khusus LMDH dan Bundesma atau Bundes Laksana Jaya ini bisa setapak demi setapak menata ekonomi yang ada di Desa Perupu. Karena ini ada sebuah instruksi dari Bapak Kepala Negara, Bapak Presiden, nanti setelah ini, setelah sudah ada Bundes, ada Koperasi Merah Putih. Dengan adanya lembaga-lembaga keuangan ini nanti kita sebagai masyarakat akan memanfaatkan untuk apa sih uang itu nanti akan dibawa kemana, akan diapakan. Maka dari itu mungkin nanti instruksi dari Presiden ke Pak Menteri, Menteri ke Gubernur, Gubernur ke Bupati, Bupati ke Pak Camat, nanti Pak Camat baru ke Kepala Desa. Dan di Kepala Desanya nanti akan membentuk suatu kelompok-kelompok atau koperasi atau bundes atau yang sudah ada ini, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan. Itulah nanti harapannya. Dan mohon doa restunya Bapak Bayu, jenengan jangan bosan-bosan membina kami, karena memang kami butuh pembinaan. Melalui tangan panjang jenengan Pak Edi ini nanti dan Pak Agus selaku aspernya selalu berkoordinasi. Tadi disampaikan tidak ada yang sulit kalau kita selalu koordinasi. Untuk itu saya sudah merasakan nek wingi nek kene iki rumbuk. Tahun 2019 saya dilantik tanggal 9 bulan 9 2019 sebagai Kades. Di sini di rumbuk belantara, sampahnya menggunung Bu. Jadi pas enggak
nggak bisa mikir ini diapakan, sampah yang menggunung kayak gitu. Akhirnya saat itu kalau nggak salah aspernya Pak Mujiono, Pak Mantrinya Pak Sutopo, Pak siapa itu lupa. Saya tuh minta dengan hormat sebidang tanah untuk mengelola sampah pengembangan ini, karena yang kita tempati ini adalah perhutani, di belakang ini adalah milik desa. Nah, dulu maunya dikasih yang sebelah timur, tapi saya milih yang ke sini. Kenapa Pak kok milih yang ke sini? Biar sedikit milik desa, sedikit minta perhutani. Nah, dengan harapan kolaborasi antara pemerintah desa dan perhutani ini bisa mensejahterakan warga kami Desa Grupo. Amin. Dengan perjalanan saya diberi sebidang tanah ini, akhirnya tak buat bangunan karena dapat bantuan Pak Camat dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membentuk sebuah wadah yang namanya bank sampah untuk menangani sampah. Jadi sampah menjadi berkah, sampah menjadi rupiah. Nah itu, sehingga alhamdulillah dengan pembentukan bank sampah tersebut, maka Prupo menjadi terkenal gara-gara sampah. Makanya jangan dianggap enteng sampah itu. Karena dengan sampah tersebut saya terkenal Pak Dan. Sampai saya itu diundang ke Unibro itu juga gara-gara sampah. Di sana saya itu berdek karena disuruh memberikan materi di sana. Karena apa? Saya itu memanfaatkan mahasiswa Unibro jurusan ekonomi bisnis. Kami manfaatkan atase sampah sing lola dalam mahasiswa jurusan ekonomi bisnis. Setelah bermanfaat, saya diundang ke sana dalam rangka akreditasi fakultas ekonomi tersebut. Maka dari itu, dengan dikenalnya pengolahan sampah tersebut, maka Pak Bupati juga hadir di sini. Akhirnya dikasih mobil Pak untuk mengangkut sampah. Nah, setelah itu mengikuti program KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, berupa kegiatan lomba proklim. Kami juga ikut, Jatim Berseri juga ikut. Maka dengan banyak kegiatan tersebut, akhirnya ada sebuah perusahaan yang membina kami, yaitu PT Bersih itu Smelting. PT Smelting itu untuk membina kami dalam rangka mengikuti kegiatan proklim, dikasih mobil lagi, walaupun bekas kami bahagia. Nah itulah, maka dari itu adik-adikku Karang Taruna, LMDH, jangan merasa capek untuk berkarya. Mari kita bersama-sama. Pak Bayu, saya itu kalau nggak tahu tempat ini sehari saja, malam nggak bisa malamnya siangnya, nggak bisa siangnya malamnya, karena tempat ini sudah menyatu di hati kami. Karena sebelahnya adalah sumber kehidupan kami. Maka dengan nangani ini otomatis nangani sumber. Untuk itu juga mohon dengan hormat nanti kami akan bertanggung jawab untuk melestarikan hutan yang ada di atasnya sumber tersebut. Maka dari itu kami mengajak dengan LMDH, dengan BUMDes, alhamdulillah nanti akan menghijaukan lokasi di sekitar sumber tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, banyak hal sebenarnya, tapi kalau saya cerita ini, nek Pak Mantri sama Bu Mantri sebenarnya cerita sambil ada slide-nya. Nah, aku ini gak bisa di slide Pak, karena saya itu tidak bisa IT, maka cerita saja, nggak bisa. Sebenarnya saya ngomong ada slide-nya berjalan. Nek iki biyen sebelum ditangani itu kayak apa, setelah ditangani kayak apa. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti LMDH bersama BUMDes Laksana Jaya ini akan membesarkan kegiatan berupa ternak kambing ini, karena ternak kambing ini adalah termasuk program ketahanan pangan di bidang hewani. Maka dari itu nanti akan kita kembangkan terus. Tapi saya pesan dengan LMDH, nek wis nanti kambingnya jangkrak akeh, ojo lali barek perhutani Tuban. Jadi gitu, yo arang-arang itu diterima rek. Jadi Pak Bayu itu biar, kita ternak LMDH Prupo. Nah biar begitu. Nah, mudah-mudahan begitu Pak Bayu.
nanti biar tak supportnya kayak gitu. Juga nanti akan dikembangkan karena BUMDes ini yang punya uang, kalau diperkenankan juga nanti akan buat kandang sapi Pak, kandang sapi, karena melimpahnya bank pakan ini, baik dari jagung, dari tanaman rumput gajah dan lain-lain sebagainya ini, maka LMDH ini punya rencana besar ke depannya. Karena tanam jagung saja ini sebenarnya sudah ada yang bisa dibakar, sudah bisa ada yang diselek besok itu. Jadi alhamdulillah berkesinambungan terus. Dan alhamdulillah juga Gresik ini terpilih menjadi tempat penanaman 1 juta hektar jagung yang dipimpin oleh Kapolres Gresik saat itu. Jadi di sini kami bekerja sama dengan Kanit Binmas Polsek Panceng, Pak Afrian, Pak Edi selaku KRPH Panceng, dan LMDH beserta BUMDes ini selalu bersinergi, selalu saling tukar pikiran bagaimana caranya untuk menata ekonomi ke depan, sehingga nanti ekonomi ini bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Hutan dulu menjadi momok warga masyarakat, tapi sekarang menjadi keberkahan oleh warga masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, biar nanti tidak panjang-panjang, karena Pak Bayu saya yakin dari Tuban sudah capek. Sekali lagi saya mewakili warga masyarakat Desa Perupu, mudah-mudahan Pak Bayu beserta jajarannya yang sekarang bisa hadir di sini tidak bosan-bosan untuk membimbing kami, membina kami, sekaligus mengarahkan kemana sih LMDH tersebut akan kami bawa. Saya kira itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Camat Panceng, Bapak Muhammad Sampurno S. Sos MM. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla la quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala ADM Tuban, Bapak Bayu, yang sudah sering kali ke sini, jadi seolah udah familiar dengan masyarakat Panceng. Terima kasih Bapak beserta jajarannya, kemudian dari Dinas Perhutani, mungkin yang dari Kabupaten Bojonegoro nggih. Mungkin dari yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati, karena mungkin keterbatasan informasi. Kalau saya nanti ABCD keliru dan tidak mende. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Panceng yang selalu membina di dalam pelaksanaan LMDH ini juga, karena beliau dengan lewat kepanjangan tangannya melalui Bapak Kanit Binmasnya bisa membina secara langsung terkait dengan perkembangan daripada LMDH dan Bundesma. Bukan Bundesma ya, BUMDes Desa Perupu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak Ketua BPD, Bapak Pengurus MDH Sumber Lestari, dan Bapak Pengurus BUMDes Desa Perupu yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat dengan diiringi hujan rintik-rintik. Ini adalah merupakan barokah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendapat bimbingan dan petunjuk selalu dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama ini adalah sesuai dengan di background ini adalah halal bihalal. Otomatis ini juga masih bulan Syawal. Jadi saya atas nama pribadi dan institusi pemerintah kecamatan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini adalah mudah-mudahan dengan pertemuan ini adalah menambah akrabnya dan silaturahim kita, sehingga antara ADM, kemudian perhutani dan semua jajarannya
dengan masyarakat Propo khususnya, umumnya masyarakat Panceng, ini bisa sinergi. Sehingga apa yang menjadi program kita bersama ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Admin Perhutani Tuban yang telah membimbing terus untuk meningkatkan daripada program ketahanan pangan, utamanya di Desa Propo. Ini sudah bisa kita lihat bahwa apa yang menjadi program dan juga hasil yang kita dapat, termasuk ada sekolah hewan, sekolah SMK, sekolah ternak kambing, kemudian ada termasuk penanaman jagung yang kemarin sebagai lahan untuk perwakilan Kabupaten Gresik, yaitu penanaman jagung 1.000 hektar gitu ya. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Propo yang selalu getol untuk mewujudkan program ini. Ini adalah merupakan di antara program daripada Nawakarsa Bapak Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Di antara itu ada Gresik Seger, ada Gresik Agropolitan, ada Gresik Pesona. Di antara agropolitan terkait dengan ketahanan pangan. Ini adalah semua dicanangkan bahwa ketahanan pangan ini adalah merupakan program utama dari Bapak Presiden, maka kita diharapkan adalah berdikari terkait dengan masalah pangan. Yang kedua, pesona ini pelestarian dan naturalisasi alam. Ini adalah bahwa tidak ada sejengkal tanah pun yang istilahnya terlantar. Ini harus kita manfaatkan dalam rangka untuk ketahanan pangan. Ini adalah sudah diwujudkan oleh Bapak Kepala Desa Propo. Saya atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih. Sehingga program-program yang telah dicanangkan ini adalah sudah mulai membumi di warga kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan masalah BUMDes dan sebagainya ini sudah mulai berjalan, dan ini semua adalah nanti bernaungnya di BUMDes karena lembaga ekonomi desa ini harus bernaungnya di BUMDes. Kemudian dilanjutkan lagi nanti ada Komdes Merah Putih. Komdes Merah Putih ini sudah impresnya sudah turun nomor 9 tahun 2025 ini tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini nanti impresnya sudah otomatis nanti turun, kemudian nanti selanjutnya dari provinsi, kabupaten, sampai kecamatan, sampai nanti desa. Nanti petunjuknya bagaimana kita tunggu bersama, karena di sini adalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Ini harapannya adalah terkait dengan masalah ketahanan pangan. Jadi koperasi ini adalah nanti harapannya berpihak pada petani, sehingga petani itu di dalam pengelolaan atau menanam ini adalah nanti hasilnya itu tidak dipermainkan oleh tengkulak. Selama ini kita tidak bisa berbicara banyak karena tengkulak yang lebih bermain, sehingga nanti lewat koperasi Desa Merah Putih itu nanti bisa itu dikendalikan lewat itu, karena nanti pengepul bisa nanti juga lewat koperasi. Ini diantara sekilas saja, karena nanti untuk lebih lanjutnya bisa kita tunggu nanti petunjuk berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Kepala Desa. Yang jelas ini adalah merupakan program beliau, dan ini saya juga terima kasih kepada Pak Mantri, Pak Edi Besar Bu Mantri itu yang selalu getol untuk membina. Kalau yang Bu Mantri terkait dengan masalah paguyuban wanitanya, ibu-ibu ada penanaman toga, ada menanam sayur dan sebagainya. Ini yang sudah kita lihat dulu Pak Bayu di Panceng ya, itu. Dan alhamdulillah sudah berkembang, sudah panen, dan panennya sudah dinikmati oleh masyarakat. Semua yang ke situ ternyata boleh ngambil
dan menikmati. Ini adalah merupakan hal kegiatan yang luar biasa untuk pengembangan daripada ketahanan pangan kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Kami akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua LPA. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Sri Kurniasih. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Sampurno beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak ADM KPH Tuban, Bapak Bayu Nugroho beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Pancang, Bapak Nasuha beserta jajarannya, dan teman-teman komunitas, salah satunya Exalos Indonesia, Bapak Gangsar Regional Surabaya. Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat sehat hingga bisa berkumpul di hari ini yang walaupun diiringi hujan rintik-rintik. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah kenal, saya Sri Kurniasih, Sekretaris dari Lembaga Perlindungan Anak, yang saat ini mewakili Ketua LPA Bapak Slamet Effendi karena tidak bisa hadir, ada rapat di kedinasannya. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya selaku Ibu Mantri yang merangkap Ketua LPA dan Ketua Paguyuban, pada saat-saat ini memang banyak sekali penggalakan pendidikan mental untuk anak-anak. Tapi menurut saya tidak kalah pentingnya adalah pendidikan mental untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah ras terkuat di muka bumi ini. Kalau mental ibu-ibunya bisa tertata rapi, maka bapak-bapak bisa mengikuti. Dan di sini ketika saya mendirikan paguyuban perempuan, di samping sebagai lahan untuk edukasi, saya juga ingin membangun mental perempuan-perempuan itu supaya menjadi mental yang kuat, mental yang mandiri. Sekilas memang tidak ada dampak dari pendidikan mental yang saya berikan, tapi kalau kita kaji lebih dalam, contoh kecil ketika saya kumpulkan ibu-ibu datang ke lahan sayur untuk melakukan penanaman, perabukan atau perawatan, setelah itu dengan curhatan atau guyon-guyon obrolan bersama, dan di saat itu secara tidak langsung mental ibu-ibu bisa ceria, bisa terungkap unek-uneknya, dan bisa merasakan bahwa kita hidup tidak sendiri. Ketika pulang ke rumah dalam keadaan fresh, hati yang gembira, menghadapi bapak yang baru pulang kerja ditanggapi dengan senyum, walaupun tadinya ya agak sedikit murung karena masalah pangan, ekonomi, masalah anak-anak. Dengan sedikit kita berkomunikasi bersama di lahan sayur, maka keceriaan akan ada dan rumah tangga akan menjadi harmonis karena ibu-ibunya sudah merasa enjoy. Dan di sini ketika seorang istri menghadapi suami yang lelah kerja disambut dengan senyum, maka bapak-bapak akan hilang lelahnya. Nggak begitu toh ibu-ibu? Dan ketika ibu-ibu yang mentalnya merasa rungsing atau enggak enakan atau belum merasa nyaman,
menghadapi keadaan rumah tangga, ekonomi, dan bapak-bapak mungkin agak sumpek. Dan bapak-bapak biasanya walaupun berpangkat jenderal, tapi di depan istri seolah-olah pangkat kopral. Dan kebanyakan sekuat apapun bapak di lapangan, ketika di rumah mestinya bilang inji. Nah, itu kekuatan dari seorang istri. Makanya kenapa saya selalu menguatkan bahwa istri harus mandiri, harus kuat, harus ceria, yang membawa generasi kita lebih maju. Peran utama adalah seorang ibu, yang kedua baru bapak dan fasilitas yang mendukungnya. Banyak sekali dari bapak-bapak yang melakukan tindak di luar aturan, bisa korupsi, bisa melakukan hal-hal yang negatif, itu karena ingin membahagiakan seorang istri walaupun memang tidak diminta. Dan kita sebagai istri yang tahu bahwa posisi kita untuk membantu suami dan menjadi ibu untuk penerus-penerus bangsa, nah itu adalah hak kita untuk melanjutkan agar lebih baik, menciptakan generasi yang paripurna. Memang salah satu visi misi saya tidak terlalu muluk-muluk, ingin memberdayakan perempuan Pancang agar lebih maju, tidak tergantung dengan pendapatan bapak-bapaknya, bisa mandiri dengan kreasi UMKM walaupun kecil-kecilan. Dan insya Allah ke depan sertifikasi halal dari ibu-ibu paguyuban juga sudah kami dapatkan hingga lebih luas dalam pemasaran produknya. Mohon doanya dari bapak-bapak untuk mendukung istri-istri panjenengan yang masuk ke paguyuban agar lebih maju, lebih semangat. Nggih, Bapak? Nah, dari visi misiku itu semoga ke depan Pancang lebih maju. Saya akhiri saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhutani Tuban Bapak Bayu Nugroho Eshud. Kepada Bapak Bayu Nugroho Eshud kami silakan. Suasana hujan, rintik-rintik, terus mendengarkan pidatonya Ibu LPA tadi, saya langsung pengen pantun. Ya. Hujan rintik-rintik, air bergelombang. Paguyuban perempuan ibunya cantik-cantik, membuat bapak-bapak perasaannya terbang melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan waktu buat kita bersama-sama berkumpul dalam acara halal bihalal dan peresmian sekretariat LMDH Sumber Lestari. Saya bangga sekali, saya bahagia sekali di sini saya berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat. Tentu saja pertama-tama kami mengucapkan perasaan bahagia ini, memberikan apresiasi yang terhormat Bapak Camat Panceng dan beserta jajaran, dan juga Bapak Kapolsek beserta jajaran yang hadir pada hari ini, Bapak Kepala Desa dan jajarannya, siapa lagi ya? Bapak Ketua LMDH, Bapak Ketua LMDH, Bapak dari BUMDes, oh ya dari CDK ada yang hadir bukan? Dari Ibu, iya tadi Pak Sony
WA saya izin katanya hari ini ada acara, Ibu. Selamat datang Bu dari CDK. Serta teman-teman nih ada komunitas ya, macam-macam ya, komunitas reptil dari Exalos, ibu-ibu paguyuban perempuan, Karang Taruna, serta bapak-bapak ibu semua yang hadir saja pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini yang hadir dari Perempuan cukup banyak ini ya. Selain kami juga didampingi oleh Pak Wakil Administrator Tuban Timur yang lama maupun yang asli ya. Yang lama ini Pak Agus Ruswanda ini ya. Beliau sudah purna, dan kemudian yang asli yang sekarang menjabat ini Pak Haidir. Pak Haidir. Penggantinya yang asli tetap Pak Agus ya, Pak Haidir ya. Pak Haidir coba pengganti aja. Lalu kami juga didampingi Pak Asper, Pak Agus, dan Ibu. Barangkali ibunya mana? Bu Nila? Bu Nila nggak ada? Oh, Bu Nila ya. Tadi kita melepas ikan nila. Ya. Tapi saya perhatikan dari sekian plastik ikan nila tuh nggak ada yang mirip Bu Nila satupun. Nggak ada yang mirip Bu Nila. Kami juga didampingi ibu-ibu, ada Bu Sri, Bu Juli dari hukum, dan juga kami didampingi adik-adik magang dari UPN ya, dari UPN Teknologi Pertanian. Barangkali nanti bisa belajar ke ibu paguyuban perempuan, dan juga barangkali bisa memberikan masukan-masukan, harapannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jadi mohon izin sebelum kami melanjutkan sambutan, kami akan membacakan visi misi Perumperu Tani yang barangkali kalau kita perhatikan ya, nanti ada poin yang memang ada benang merahnya terkait dengan kehadiran apa yang sudah dilakukan Pak Kepala Desa, juga komunitas reptil pencinta satwa, juga lain-lain sebagainya. Izin saya bacakan visi dan misi Perumperu Tani. Visi menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Misi 1, mengelola sumber daya hutan secara lestari. Kedua, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Ketiga, mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip good corporate governance. Kira-kira itu Pak. Jadi kami bacakan di sini karena memang mengelola hutan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena di situ hutan itu juga harus mengakomodir banyak hal. Ya, Perumperu Tani sebagai perusahaan juga dituntut untuk memberikan dividen atau labanya kepada pemerintah, ditarget gitu Pak, kira-kira harus laba berapa tahun ini, kamu harus setor sekian kan gitu. Yang kedua, Perumperu Tani sebagai pengelola hutan tidak boleh mengesampingkan fungsi-fungsi hutan ya, fungsi-fungsi hutan terutama fungsi lingkungan dan ekosistem. Jadi hutan itu seperti kita ketahui bersama punya banyak fungsi yang sifatnya berdampak langsung terhadap lingkungan. Yang paling gampang adalah hutan sebagai pabrik oksigen yang paling efisien. Coba sekarang kalau misalnya Bapak Ibu cari pabrik oksigen yang paling efisien selain pohon dan daun-daunnya, itu mana ada lagi? Paling efisien, paling murah. Kita cukup menanam saja, kita cukup memelihara, maka oksigen yang kita butuhkan buat masyarakat, buat kita semua, buat umat manusia dan hewan-hewan semua bisa kita dapatkan. Yang kedua juga hutan menjaga keseimbangan alam di dalamnya. Berbagai macam satwa di situ, flora, fauna kita jaga. Karena kita percaya ya Bapak Ibu semua bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu masuk hidup pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaat. Kalau tadi saya dengar sering mengikuti kegiatan pelepasan ular dari komunitas Exalos atau pelepasan burung yang dilakukan, ya memang itu penting. Nah, itu penting karena
selama ini kita tidak menyadari bahwa kalau mereka hidup liar, mereka itu dibunuh dengan sembarangan, mereka akan mengganggu mata rantai ekosistem di dalamnya. Ya. Kita seringkali kalah dengan yang namanya ekonomi. Burung diburu, ditangkapi untuk dijual, untuk dijadikan ada yang dimakan dan sebagainya. Ular pun demikian. Padahal mereka adalah salah satu mata rantai yang terpenting yang menjaga keseimbangan alam ini semua. Bapak Ibu sekalian, dan yang paling penting adalah visi nomor 2 tadi, bahwa Perburu Tani peduli kepada kepentingan masyarakat, Jadi aktivitas seperti apa yang disampaikan Pak Kepala Desa Perupu, punya ide A, B, C, D, termasuk yang pengolahan sampah dan sebagainya, kita anggap bagus, ya kita dukung Pak, kita dukung. Terima kasih sekali. Kalau tidak ada Bapak ini yang kerja keras dan rekan-rekan semua, cita-cita ini mungkin hanya akan sekedar wacana, tapi kita dukung, kita siapkan apa yang bisa kita bantu Perburu Tani, kita bantu. Nah, memang ini untuk bisa menjaga ini seimbang, artinya kan rantai yang tidak boleh, kita ingin mengedepankan ketahanan pangan, tapi jangan-jangan nanti lingkungannya kalah. Ya. Kita ingin lingkungannya kuat, tapi nanti masyarakat gimana makannya gitu. Nah ini atur, ya, diatur. Perburu Tani mengatur bagaimana supaya bisa memanen hutan, supaya bisa menjadi pendapatan buat perusahaan, supaya kita bisa membayar gaji karyawan, membayar pajak, dan menyerahkan labanya kepada pemerintah. Kita atur, kita tebang dan kita tanam. Dan kebetulan di sini adalah banyak wilayahnya hutan yang statusnya KHDPK. KHDPK nanti memang akan ada SK di mana masyarakat atau mungkin ada pihak-pihak lain yang mendapatkan SK untuk bisa mengolah hutan. Kami pesankan Bapak Ibu semua, siapapun nanti yang menerima itu, bahwa prinsip kelestarian itu, 3 hal itu, sosial, lingkungan, dan juga apa satu lagi? Planet, people, dan profit, ya, profit dan harganya itu harus diperhatikan baik-baik. Ya. Makanya silahkan, terbuka sekali. Kalau memang yang paling bagus, memang yang tumbuhan, dicari tumbuhan yang ada daunnya, yang akarnya bisa menembus tanah, berbatang, dan berbuah. Berbuahnya itu bernilai ekonomis cukup tinggi. Nah, di situ yang memang salah satunya kita bisa mewujudkan tiga keseimbangan alam tadi: ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Jadi harapan kami, kalau di sini diisi oleh teman-teman yang kami lihat tangguh-tangguh dan punya ide kreatif, harapan saya semoga Bapak Ibu dipanjangkan umurnya Pak Kepala Desa, Pak Mantri, Bu Mantri, karena memang tenaga-tenaga Bapak Ibu, pikiran-pikiran Bapak Ibu masih kita perlukan untuk bisa menularkan kepada generasi-generasi muda kita Pak. Jangan sampai nanti sepeninggalan kita tidak lagi ada anak-anak kita, generasi-generasi kita, anak-anak muda kita yang peduli, yang memikirkan ini semua, yang memikirkan bagaimana hutan ini bisa dikelola, sebenarnya bisa dikelola dengan prinsip keseimbangan tadi. Akhirul kalam, kami tentu saja mengapresiasi atas semua kerja, semua usaha, semua upaya yang telah Bapak Ibu berikan, dan harapan kami apapun yang dilakukan Bapak Kepala Desa, Paguyuban Perempuan, Karang Taruna, LMDH maupun BUMDes, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ke depannya. Semoga Allah Subhanahu selalu membimbing kita ke jalan kebaikan dan kebenaran. Semoga kita bisa melestarikan alam ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada rangkaian acara yang terakhir. Sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hingga siang ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Setelah doa akan dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah. Sebelum doa dibacakan, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama memandu acara ini. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Patuh Effendi. Kepada Bapak Patuh Effendi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Ibu yang beragama selain Islam, dipersilakan menyesuaikan. Doa akan saya bacakan sesuai dengan secara Islam. Sebelum doa, malah kita mengawali dengan suratul Al-Fatihah. Allah hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu majudali majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa badili sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tadahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'in dzikrika wasbirka wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa ma'al abrar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajibna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa idzan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma min fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan dan hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.